Bagaimana step yang tepat untuk masuk ke bisnis forex? Halo teman-teman semua, kali ini saya akan membahas bagaimana sih step by stepnya kita seorang yang mau terjun ke bisnis forex ini, yang dimana kita itu notabene adalah seorang pemula yang ingin masuk ke di bisnis forex, dimana faktanya adalah bisnis forex ini bukan bisnis yang diperuntukkan untuk seorang pemula. Jadi bisnis forex ini itu sama ya seperti bisnis pada umumnya, dimana kita perlu trial error dulu untuk memahami apa sih yang ada di bisnis forex ini. Baik itu kita harus tahu marketnya bagaimana, kita harus tahu sifat marketnya, terus siapa saja sih yang ada di dalam market tersebut, kemudian bagaimana sih transaksi yang benar di market. Nah, jadi ketika kita masuk di forex, yang pertama dan yang paling utama adalah kita harus belajar. Kita harus mengenal, yang pertama adalah dasar analisa yang membentuk sebuah market. Jadi kita harus tahu nih awal mulanya kita masuk ke forex supaya apa? Supaya once kita masuk ke market forex ini nggak salah gitu. Jadi karena kan kebanyakan orang ini, apalagi di orang Indonesia ya, kebanyakan mereka masuk ke market ini ya karena mereka tergiur dengan opportunity-nya. Ketika mereka melihat kebanyakan para trader senior itu mereka menghasilkan uang yang sangat banyak dengan modal yang notabene nggak terlalu besar, tapi mereka bisa menghasilkan ribuan persen keuntungan gitu. Jadi saya ingin membagikan tips untuk kalian semua supaya kalian tidak salah langkah dalam berbisnis forex. Nah, pada kali ini kita harus tahu nih fakta yang utama, dan yang pertama yang kalian harus tahu adalah market forex itu bukan diperuntukkan oleh seorang yang newbie atau seorang yang baru belajar. Jadi ketika kalian ini masuk ke forex terus kalian mengalami loss trade atau loss berkali-kali, ya jangan salahkan market. Karena sekali lagi kalian notabene belum tahu apa-apa, belum tahu strategi, belum tahu analisa dasar market, apa yang membuat market itu bergerak, bagaimana entry yang baik, kemudian kalian tidak punya yang namanya sistem trading yang benar atau sistem trading yang proper. Nah, mulai dari sekarang kalian udah tahu, hal yang pertama kalian harus lakukan adalah belajar. Jadi kalian harus bisa baca chart itu berdasarkan analisa teknikalnya. Jadi kalian membaca chart itu bukan berdasarkan feeling atau asal-asalan ya. Ketika kalian udah tahu yang namanya analisa teknikal, kalian akan bisa mengetahui probabilitas kapan market itu memiliki probabilitas naik dan atau market memiliki probabilitas dia akan turun. Sehingga kalau kita tahu probabilitas market, kapan kita ambil langkah untuk buy, kapan kita ambil langkah untuk sell. Jadi ketika kalian udah belajar yang namanya price action, kemudian kalian udah tahu yang namanya analisa fundamental, kalian akan enak nih ketika masuk ke market. Nah, kenapa sih broker-broker itu mereka menyediakan yang namanya demo account? Ya demo account itu ya diperuntukkan untuk seorang pemula supaya klien-klien mereka itu sebelum mereka investasikan uang mereka, ya mereka disarankan untuk pakai akun demo dulu gitu. Baru ketika mereka sudah bisa mengolah modal, mereka sudah tahu yang namanya analisa teknikal, mereka sudah punya strateginya, jadi mereka sudah memakai beberapa teknik, di mana teknik itu entah itu untuk konfirmasi, entah itu untuk entry gitu kan. Jadi ketika mereka sudah paham market, mereka sudah bisa memanage akun, mereka bisa menggunakan lot dengan baik, mereka bisa entry point dengan baik, ya silahkan kalian berinvestasi di market gitu. Jangan sekali-kali misalkan Anda seorang pemula yang tidak tahu apa-apa, kalian langsung deposito, kemudian kalian mengalami loss, terus kalian menganggap market ini scam nih, kalian merasa dicurangi, kemudian kalian merasa tertipu atau dan lain sebagainya. Ya itu salah sih, karena ya
kembali lagi market forex ini bukan diperuntukkan untuk memula gitu. Jadi di sini saya berbagi pengalaman supaya kalian itu ketika baru awal masuk ya jangan sampai mindset kalian itu hancur gitu. Kalian beranggapan market forex ini scam atau gimana, merasa dicurangi atau gimana. Jadi untuk pertama investasi yang kalian lakukan adalah berinvestasi untuk ilmu dulu gitu. Kalian bisa mungkin belajar dari mentor. Jadi ini sangat penting ya, kalian harus punya mentor. Kan banyak tuh di luaran sana banyak orang-orang yang menyediakan belajar forex gratis, entah itu di YouTube atau mereka punya grup Telegram atau dan semacamnya gitu. Bagus juga misalkan kalian memiliki mentor yang memang dia memiliki sertifikat mentor gitu. Jadi jangan asal kalian menganggap orang yang sudah profit banyak di market itu menjadikan mereka sebagai mentor ya. Jadi nggak semudah itu mencari mentor. Kita harus cari mentor yang dia adalah orang yang memiliki jiwa untuk mengedukasi kita gitu, supaya mereka bisa mengarahkan roadmapsnya nih. Ketika kita seperti ini, kita harus seperti ini. Jadi kita tahu langkah selanjutnya. Kemudian juga kalian harus tahu di forex ini juga banyak yang teman-teman trader itu yang udah 2-3 tahun pun mereka bisnisnya itu belum BEP, belum break even point. Artinya mereka masih notabene masih minus. Jadi kenapa sih mereka kebanyakan masih minus? Ya kebanyakan mereka tidak memiliki mentor gitu dalam trading. Mereka tidak punya mentor untuk scale up bisnis tradingnya. Mereka tidak belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, dan kebanyakan mereka hancur di awal gitu karena mereka nggak tahu apa-apa. Mereka loss berkali-kali gitu kan, tapi dia tetap kekeh nih. Dia salah, dia nggak ngakuin salah gitu. Karena bisnis forex ini kembali lagi kita mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan gitu. Jangan beranggapan kita bisa ketika kalian punya modal yang besar kalian bisa mengendalikan market. Wah, itu salah besar. Sekali lagi market itu tidak bisa kita kendalikan karena sekali lagi kita hanya seorang trader retail. Yang bisa menggerakkan market ya mereka-mereka yang memiliki uang yang unlimited seperti banker-banker gitu. Jadi ketika kalian punya uang banyak pun ya, ketika kalian seorang trader retail ya kalian nggak bisa apa-apa ketika market bergerak tidak sesuai dengan entry kalian gitu. Jadi makanya di forex ini adalah bisnis aktif income. Kalian harus memperlakukannya dengan baik, jangan asal entry, buy, sell secara dimanapun gitu kan. Jadi kita harus memperhitungkan risk rewardnya, berapa lot yang kita perdagangkan. Kemudian ketika kalian juga belum tahu nih kenapa market kok bergeraknya kayak gini ya, dia di frame yang kita lihat itu kok market bergeraknya kayak gini, kok aneh ya. Ketika kalian beranggap seperti itu artinya kalian belum tahu nih kenapa kok market bergeraknya gini ya. Ketika kalian nggak tahu kenapa sih alasan marketnya seperti ini, tapi ketika kalian seorang pemula ya kalian nggak tahu kenapa sih market ini bergeraknya kayak gini, kok nggak kayak gini gitu kan. Jadi yang perlu kalian tahu adalah kalian harus belajar analisa berdasarkan teknik. Jadi kalian harus tahu analisa teknikalnya, kenapa dia memiliki tendensi, kenapa dia naik, kenapa dia turun. Jadi ketika kalian belum tahu analisa berdasarkan teknikal, kalian harus belajar terus. Kalian jangan emosi, kalian harus mengendalikan diri kalian sendiri untuk sabar, untuk tetap confident, tetap belajar dengan effort yang lebih gitu. Jadi kita tahu juga di forex ini memiliki opportunity yang lumayan besar. Maka dari itu kita harus belajar dengan persisten lah. Jadi kita harus punya effort yang lebih untuk belajar. Baru kemudian misalkan kita udah proper, kita udah punya sistem trading yang bagus, kita udah punya analisa teknikal yang dimana kita melihat market, marketnya seperti ini nih, kita udah tahu bisa menceritakan kenapa dia naik turun di sini. Jadi ya ketika kalian udah belajar, ketika kalian udah bisa yang namanya memanage account, ya kalian akan enak untuk menghasilkan profit gitu kan. Kalian akan enak ketika memantau transaksi gitu. Jadi kalau pemula mereka melakukan transaksi biasanya mereka kadang-kadang market gerak dikit aja udah
tegang gitu, mereka udah kacau lah rasanya, jedak jeduk segala macam. Jadi ketika kalian masih kayak gitu ya artinya kalian belum reliable untuk menjadi seorang trader. Artinya jangan dulu investasikan uang kalian gitu. Cobalah sayangi uang kalian, coba investasikan waktu kalian untuk belajar dulu gitu. Jangan sampai mindset kalian itu rusak di awal karena kalian mengalami lost track gitu. Coba mulai dari sekarang, kalian yang newbie merasa belum tahu kenapa kalian loss, ya kan, kenapa kalian profit, kalian belum tahu berdasarkan analisa teknikalnya. Ya coba kalian belajar lagi, jangan dulu pakai akun real gitu, coba pakai aja dulu akun demo, toh nggak ada ruginya. Jadi ya mulai sekarang coba pakai akun demo, kembangkan terus. Misalkan selama berapa bulan targetnya sekian, Anda achieve, jangan baper, Anda ulang-ulang terus sehingga kalian punya yang namanya track record. Jadi ketika kalian belum punya track record atau kalian belum memiliki pengalaman apa ya, karena sekali lagi bisnis forex ini sama seperti bisnis lainnya gitu, kita perlu yang namanya track record gitu kan, supaya apa, supaya kita punya rasa percaya diri ketika kita masuk ke market, ketika kita bertransaksi gitu. Jadi ketika kita udah bisa transaksi dengan di market kan enak gitu, kita loss juga kita tahu kesalahan kita profit juga kita nggak baper, kita nggak overconfident karena kita tahu alasan kita profit gitu. Jadi sekali lagi investasikan uang Anda untuk belajar, kalaupun kalian mau belajar berbayar. Tapi kalau misalnya kalian enggak, ya coba pakai akun demo, kalian bisa belajar otodidak dulu sampai kalian bisa, supaya nantinya kalian bisa menjadi trader yang mandiri, kalian menjadi full time trader, supaya kalian bisa memaksimalkan profit yang kalian nanti akan dapatkan setelah dari belajar dengan tempo waktu yang udah teruji gitu. Jadi jangan asal-asalan gitu. Jadi ya karena forex ini ya sama gitu, sama seperti bisnis pada umumnya. Jadi belajar sampai pada saat kalian memiliki yang namanya konsistensi baik dari teknikalnya, baik dari manajemen keuangannya, baik dari psikologisnya. Jadi sudah konsisten di semua itu. Jadi kalian sudah punya mindset yang confident, tidak goyah dalam hal apapun, gak mudah baper, gak mudah terkecoh dan lain sebagainya. Jadi ya, semua itu ya bisa kalian dapatkan dari belajar gitu. Jadi semua itu bisa terbentuk dari kalian belajar terus menerus ya, yang nantinya itu akan terbentuk sebuah mindset yang confident. Dan sekali lagi kebanyakan dari teman-teman kita juga yang udah 2 tahun lebih atau bahkan 3 tahun 4 tahun itu mereka masih belum break even point, bahkan masih minus gitu, bahkan bisnis trading mereka belum berkembang. Ya karena apa? Ya mungkin karena mereka masih belum bisa belajar gitu dari kesalahan-kesalahan mereka. Makanya sekali lagi kita butuh mentor yang mengarahkan kita untuk bertransaksi dengan benar di market, memetakan masalah-masalah kita di trade kita. Apa sih yang salah di saya, kenapa saya masih loss, kenapa saya cuma saldonya itu nggak berkembang atau gimana. Jadi kita harus banyak belajar dan banyak mawas diri gitu, kenapa kok ini terjadi, ini begini. Jadi setelah kita banyak review, lama-lama kita juga jadi defectnya itu mulai berkurang. Bukan berarti setelah defect kita berkurang kita akan mengalami yang namanya win streak berkali-kali, enggak. Yang namanya bisnis trading ya pasti ada lossnya gitu. Sekali lagi kita butuh yang namanya track record yang benar-benar sudah teruji, dan itu butuh effort yang lebih, kita harus persisten dan butuh waktu yang lama. Jadi kalian untuk yang masih baru, tolong mulai sekarang belajar 6 bulan, 1 tahun atau 2 tahun kemudian, mungkin bukan waktu yang lama ya, tapi kita lihat 3 tahun selanjutnya, misalkan di 2 tahun kalian sudah proper dalam trading ya, once misalkan di tahun ketiga kalian punya modal, kalian investasikan. Misalkan kalian sambil bekerja, kalian sambil trade, kemudian kalian memiliki income tambahan, dan lama-lama setelah
akun kalian berkembang sangat pesat, ya kemudian mungkin kalian bisa menjadi full time trader gitu. Dan di trading pun bukan hanya sekedar kita menjadi seorang trader ya, karena bisnis sampingan di trading ini banyak ya. Mungkin kita menjadi copy trade ya kan, mungkin kita bisa menjadi bisnis IB, atau kita menjadi YouTuber di mana kita men-sharingkan ilmu-ilmu kita kepada teman-teman yang baru-baru juga ya. Toh kita juga dapat viewers, kita dapat AdSense juga, itu merupakan income tambahan juga gitu. Jadi ya mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga masih belajar, dan saya membuat video ini, sharing kali ini ya supaya kalian yang baru-baru ini gak kejerumus langsung rugi di market, kalian langsung pesimis, kalian langsung gagal di market. Ya saya nggak mau kalian seperti itu ya. Tujuan saya ya supaya kalian benar dalam langkah untuk masuk ke bisnis forex ini. Ketika kalian benar dalam masuk ke bisnis forex ini ya insya Allah kedepannya bakal lebih enak gitu. Ya untuk kalian yang pemula, jangan beranggapan kalian akan langsung dapat menghasilkan profit yang konsisten. Jadi kalian coba belajar dulu, karena profit konsisten itu butuh waktu, butuh belajar, butuh sebuah mindset yang confident, kalian perlu yang namanya jam terbang yang teruji ya. Semua itu ya bisa kalian dapatkan setelah kalian punya track record, setelah kalian bisa mungkin menggunakan strategi yang konsisten, kalian menggunakan manajemen keuangan yang konsisten, psikologis kalian konsisten ketika kalian loss, dan ketika kalian profit kalian gak baper, kalian tetap confident, percaya diri, dan kalian memiliki goals yang lebih lebih subjektif lah, gak ngawur, gak ngasal. Jadi setelah kalian memiliki sebuah skill ini, setelah kalian punya mindset yang confident ya, kalian akan berpikir lebih ke objektif, nggak secara subjektif. Dan itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan ini hanya sedikit sharing dari saya. Untuk kalian yang belum memiliki broker, saya mereferensikan broker yang saya pakai, linknya ada di bawah. Terima kasih dan salam profit.